Shalom. Saudara, seorang ateis bernama Lee Strobel adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah. Terlebih-lebih lagi ia adalah seorang ateis yang tidak mungkin percaya kepada Kristus, yang menganggap hal-hal agama adalah sebagai takhayul yang tidak bisa dipercaya. Saudara, Lee Strobel ini adalah seorang ateis dan bekerja sebagai seorang jurnalistik, ya, seorang wartawan tentunya. Lalu istrinya itu, saudara, tiba-tiba, ya, secara mereka berkata tiba-tiba percaya Yesus, dan kita tahu bahwa percaya bahwa istrinya memang dipilih Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Saudara, ketika Strobel itu melihat istrinya percaya kepada Yesus, lalu ia mencari tahu tentang kebangkitan Yesus. Mencari tahu kebangkitan Yesus bukan supaya dia percaya tentang kebangkitan Yesus, tetapi ia mengumpulkan data-data supaya ia bisa mendiskreditkan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak benar. Lalu saudara, Lee Strobel ini mengumpulkan data-data begitu banyak. Dia membaca Alkitab, mengumpulkan bukti-bukti, catatan-catatan kuno. Ya, salah satu tulisan dari William Lane Craig, saudara. Salah satu tulisan yang William ini seorang yang mengumpulkan bukti-bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Lalu Lee Strobel ini, saudara, membaca tulisan-tulisan itu, lalu dia membaca Alkitab, lalu dia membandingkan semua tulisan-tulisan kuno dan beberapa kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab. Sehingga saudara, di dalam tulisan William Lane ini, saudara, dikatakan begini bahwa tentang kisah kubur yang kosong bukanlah tanpa dasar, karena baik pendukung maupun penentang Yesus mengetahui posisi kubur itu dan bisa sama-sama membuktikannya. Jadi ketika Strobel menelusuri tulisan ini, saudara, ya, dari catatan William Lane yang sudah dia kumpulkan, dia mengumpulkan dari orang yang menolak Yesus, dan dia mengumpulkan juga bagi murid-murid Yesus atau orang-orang Kristen zaman itu, dan sama-sama mengakui bahwa ada satu kebangkitan. Lalu Strobel ini sebagai seorang jurnalistik tentu, saudara, dengan bukti-bukti yang ada, fakta yang ada, membuat dia, ya, sebagai seorang ateis perlahan-lahan runtuh, saudara. Sehingga Strobel ini ketika dia membaca Alkitab lebih dalam lagi, saudara, mengumpulkan bukti-bukti lebih dalam lagi, seperti kisah di Emmaus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menampakkan diri kepada 500 orang yang bangkit, 500 orang yang percaya kepada Yesus, melihat kebangkitan, percaya kepada Yesus karena Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Lee Strobel mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tadinya seorang ateis tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus secara logika manusia. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia, istrinya duluan percaya kepada Yesus, lalu disusul oleh Strobel, saudara. Ketika dia percaya Yesus, ia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia begitu menginjili banyak orang dan menuliskan banyak buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dunia kekristenan. Saudara, Yesus telah bangkit dan itu menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dibohongi, saudara. Tidak bisa disangkali kebangkitan Kristus. Golgota ada, tempat kubur Yesus ada sampai hari ini. Menjadi fakta arkeolog bahwa Yesus benar-benar ada dan mati dan bangkit, saudara. Saudara, hal ini ketika terjadi di tengah-tengah para murid, ya. Dikatakan di dalam Alkitab yang kita baca tadi bahwa pada hari itu juga dua orang pergi ke Emmaus. Pada hari itu, pada hari apa? Pada hari itu adalah pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain
pergi ke kubur dan melihat kubur itu telah kosong, melihat tutup kubur itu telah terbuka. Lalu mereka pergi menceritakan kepada para murid. Saudara, ketika hal itu sampai kepada para murid, dua murid Tuhan, Yohanes yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, lari sekencang mungkin saudara, pergi ke kubur dan melihat bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Tetapi yang menjadi perhatian kita, mereka tahu bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu muncullah berita hangat di tengah-tengah para murid, baik juga berita di mahkamah agama hari itu. Orang-orang tentara bercerita kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi bahwa ketika ada kebangkitan, mereka merasakan ada gempa, lalu mereka pingsan saudara, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lalu mahkamah itu mencoba menyogok para tentara itu dan berkata, berilah berita yang terbalik, dan berkata, malam itu kami tertidur dan kemungkinan para murid Yesus mengambil daripada mayat Kristus. Saudara, zaman itu setiap jenazah yang dikafani saudara di rempah-rempah itu memiliki berat yang sangat berat saudara ya. Di dalam tradisi orang Yahudi ketika mereka merempah-rempahi orang meninggal itu badan bisa memerat saudara, berlimpah-limpah beratnya ya, bisa sampai 90 kilo. 90 kilo rempah-rempah yang diberikan kepada tubuh sehingga saudara tubuh itu atau jenazah itu lama sekali untuk bisa mengalami pembusukan. Nah, ditambah lagi dengan untuk menggulingkan batu yang telah menutupi kubur itu sangat berat. Tetapi itu membuktikan bahwa tidak mungkin para murid itu mencuri jenazah Tuhan pada saat itu. Kenapa? Karena ada tentara yang menjaga, terus mereka harus menggulingkan batu yang begitu berat. Sangat tidak mungkin saudara. Tetapi ketika muncul berita ini di tengah para murid menganggapnya apa? Sebagai kabar hoaks. Para murid bukan percaya, para murid bukan bersuka cita bahwa Yesus bangkit dari kematian, tetapi mulai bertanya satu dengan yang lain, guru kemana? Siapa yang telah mencuri guru? Sehingga apa terjadi saudara? Di beberapa para murid itu mulai kecewa. Lalu datanglah Petrus dan berkata, Tuhan menunjukkan diri kepadaku. Para murid lagi kaget. Berita apa lagi nih? Ya, beberapa hari yang lalu Yesus mati, begitu sedih. Hari pertama di minggu itu, hari Minggu saudara, Yesus bangkit, hilang dari kubur. Lalu ada lagi berita Yesus menampakkan diri. Ini menjadi kabar yang membuat mereka pusing, membuat mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara, Alkitab menuliskan tentang dua orang pergi ke Emmaus. Saudara, perjalanan ke Emmaus dari Yerusalem sekitar 2 jam perjalanan jalan kaki, 7 mil sekitar kurang lebih 11 km dari Yerusalem menuju kampung Emmaus saudara. Tetapi di tengah-tengah itu kita akan melihat bahwa ada percakapan-percakapan yang terjadi kepada kedua murid ini. Alkitab tidak menceritakan apa tujuan mereka pergi ke Emmaus. Saudara, beberapa penafsir berkata bahwa kemungkinan kedua murid ini pergi meninggalkan murid yang lain secara diam-diam. Kenapa saudara? Mereka mulai berpikir, guru sudah mati. Lalu muncul kabar lagi guru hilang dari kuburan. Muncul kabar lagi guru menampakkan diri kepada Simon. Jangan-jangan kita ini sudah mulai stres. Jangan-jangan kita melihat arwah lalu kita itu bilang guru. Lalu saudara, apa yang terjadi? Mereka pergi diam-diam meninggalkan para murid yang lain. Bahkan nanti juga kita melihat bagaimana para murid itu mulai jenuh saudara. Mulai pikiran sudah tidak tenang, kekecewaan yang mendalam. Petrus pergi mancing ikan. Ya, bayangkan, dia sudah meninggalkan pekerjaan itu. Lalu dia berkata para murid lainnya, ya kalau kita bahasakan, waduh saya mulai pusing ini. Bagaimana supaya tidak pusing? Ayo kita mancing. Nah, lalu mereka pergi mancing. Beberapa murid yang lain juga berkata, ayo saya ikut. Lalu mereka pergi mancing. Kenapa saudara? Karena kabar kebangkitan Yesus, mereka tidak paham apa yang terjadi. Yang mereka tahu apa? Yesus hilang.
Lalu ketika Yesus menampakkan diri itu apa? Dan mereka tidak percaya, saudara. Lalu ketika kedua murid ini sedang membicarakan yang sedang terjadi ini, saudara. Lalu tiba-tiba dikatakan di dalam Alkitab bahwa tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang menghampiri mereka. Di tengah-tengah pembicaraan itu tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Lalu bertanya kepada mereka, apa yang sedang engkau bicarakan? Saudara, coba kita lihat ya. Kemunculan Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Yesus bisa hadir di mana saja ia mau. Coba kita perhatikan, ketika mereka berjalan berdua sedang berbicara, tiba-tiba Yesus datang, saudara. Mereka nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada di samping mereka, lalu Yesus bertanya, apa yang engkau bicarakan? Lalu salah satu dari murid itu dikatakan bahwa mukanya muram. Ya, mukanya murah jengkel, saudara. Kenapa jengkel? Karena berita tentang penyaliban Yesus itu sudah menjadi berita yang begitu besar. Semua orang di Yerusalem menyaksikan peristiwa itu. Lalu ketika Yesus berkata, apa yang terjadi? Muka jengkel, saudara. Dia berkata, adakah satu-satunya engkau yang tidak tahu apa yang terjadi hari ini? Yesus berkata, apa itu? Saya yakin semakin jengkel, saudara. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus itu membuat tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga para murid itu ketika Yesus datang kepada mereka kaget, saudara. Ya, menjadi satu pertanyaan, dari mana ini orang? Siapa ini orang? Saudara, seolah-olah Yesus tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bukan Yesus tidak tahu. Karena yang mereka bicarakan adalah Yesus itu sendiri. Tetapi saudara, Alkitab katakan bahwa ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Saudara, memang dikatakan di sini bahwa hari sudah menjelang malam. Ya mungkinkah jam 6 sore atau jam 5 sore, jam 6 sudah mulai gelap, saudara. Ya, ada orang berkata mungkin karena sudah malam mereka tidak kenal Yesus. Tidak. Alkitab menuliskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara, sesuatu yang menghalangi mata mereka itu apa, saudara? Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus? Apa yang membuat orang-orang tidak mengenal Yesus? Saudara, yang pertama adalah kesedihan yang mendalam. Ketika para murid melihat peristiwa penyaliban Yesus, mereka begitu sedih. Seorang guru yang mereka kasihi, 3 tahun setengah mereka bersama-sama setiap malam, setiap hari. Lalu tiba-tiba guru mereka diambil, lalu disalibkan. Saudara, betapa menyedihkan hati mereka. Lalu ditambah lagi bahwa Yesus dikatakan hilang dari kubur, bukan bangkit, saudara. Mereka tidak tahu bangkit, mereka nggak percaya Yesus bangkit. Yang mereka tahu hilang dari kubur. Lalu ada kabar lagi, Yesus menampakkan diri. Mereka bertanya, kabar apa lagi yang ini? Yesus sudah mati, mereka sedih, mereka kecewa. Lalu ada kabar lagi yang membuat mereka, saudara, tidak mengenal Kristus. Saudara, kesedihan yang mendalam itu membuat pikiran kita, mata kita tidak bisa melihat kebenaran. Ya, suatu waktu, saudara, ketika Nadab dan Abihu adalah anak Imam Harun. Anak Imam Harun, Nadab dan Abihu ini, saudara, mengambil api yang bukan dari Israel, lalu mereka berikan untuk ukupan kepada Tuhan, lalu Tuhan menghukum mereka. Tiba-tiba api itu membesar, murka Tuhan menyala, membakar Nadab dan Abihu sampai mati. Saudara, ada satu ayat dikatakan di situ, Harun dan anaknya Eleazar dan Itamar, saudara, itu sedih sekali. Sedih begitu dalam kehilangan saudara mereka. Harun kehilangan 2 orang anak, begitu sedih, saudara. Menangis mendalam. Siapa yang tidak menangis kehilangan anak? Saudara, ketika mereka begitu menangis sedih berkabung, saudara, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, tegur Harun, tegur anak-anaknya, jangan tangisi orang yang sudah mati karena pelanggarannya. Tapi Alkitab bilang, Tuhan bilang kepada Musa,
sampaikan kepada mereka, tangisilah, menangislah karena api murka Tuhan, bukan karena kematian itu. Saudara, kenapa Tuhan marah begitu? Karena ketika Harun sedih begitu mendalam, berduka cita, berkabung, saudara, dia tidak bisa melayani umat. Sehingga umat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berjalan dengan maunya sendiri. Mereka bisa mempersembahkan persembahan dengan Tuhan maunya sendiri. Sehingga Tuhan memurkai mereka dan bisa membunuh banyak orang. Sehingga Tuhan berkata melalui Musa, tegur kakakmu, jangan begitu lama sedih. Kalau dia begitu lama sedih, dia tidak bisa melayani. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Saudara, ini yang terjadi dengan para murid saat itu. Ketika kesedihan yang begitu mendalam, kekecewaan yang begitu mendalam, mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Yang mereka tahu Yesus hilang, jenazahnya dicuri orang. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Diam-diam meninggalkan para murid dan pergi. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan. Kenapa? Kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai. Saudara, itu yang pertama. Kenapa yang membuat mata mereka menutup tidak mengenal Yesus adalah karena kesedihannya begitu mendalam. Yang kedua, saudara, mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, bayangkan 3,5 tahun ketika Tuhan Yesus mulai memanggil mereka satu persatu, ikut dengan Tuhan Yesus setiap hari berjalan memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak mengenal secara pribadi ini siapa. Suatu hari ketika mereka naik perahu, saudara, lalu di tengah-tengah danau itu Tuhan Yesus itu muncul dan berjalan di atas air. Berjalan di atas air, lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara, respon para murid apa? Mereka berkata itu hantu. Bayangkan, Tuhan dikatakan hantu sama mereka. Itu ada penampakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, inilah aku. Di konteks kedua kalinya, Yesus meredakan angin dan badai, saudara. Ketika mereka berteriak, Tuhan, guru kita akan mati. Badai begitu besar. Lalu Tuhan bangun dan menghardik badai itu, berkata, diam. Dan begitu tenang. Saudara, apa respon para murid? Mereka berkata satu dengan yang lain, ini orang siapa? Bayangkan, saudara, mereka berkata kepada yang lain, ini siapa? Sudah bersama-sama dengan Kristus, setiap hari mereka mendengarkan firman, tetapi tidak mengenal secara pribadi. Saudara, kalau kita melihat ya, di ayatnya ke-19, dikatakan begini, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Coba perhatikan kalimatnya, saudara. Dia adalah seorang nabi. Saudara, tidak salah. Yesus memang nabi yang memberitakan firman. Tetapi yang mereka tahu, Yesus sebatas nabi. Yesus sebatas nabi kurang lebih seperti Musa. Kurang lebih seperti nabi-nabi yang lain yang mereka tahu. Dan mereka berkata, dia adalah seorang nabi. Seorang yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Tetapi saudara, mereka tidak tahu sebenarnya Yesus siapa. Seringkali kita, orang Kristen hari ini, saudara, sudah Kristen puluhan tahun, ke gereja setiap hari, ke gereja setiap minggu, berdoa, tetapi tidak mengenal siapa Yesus. Saudara, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan-jangan kekristenan kita hanya sebatas label bahwa kita orang Kristen, tetapi kita tidak memiliki pengenalan secara pribadi tentang siapa Yesus, saudara. Sehingga di dalam kehidupan kita seringkali kita kecewa, seringkali kita mulai ragu kepada Tuhan. Seperti para murid. Kenapa? Mereka tidak mengenal secara pribadi siapakah Yesus. Saudara, yang ketiga adalah apa yang membuat selaput mata mereka itu adalah mengharapkan Yesus sebagai pemenuh keinginan semata.
keinginan-keinginan fisik, keinginan-keinginan material, itu yang mereka harapkan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Di ayat 21 dikatakan, padahal dahulu kami mengharapkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan. Saudara coba perhatikan. Dahulu kami mengharapkannya. Artinya apa? Ketika Yesus memanggil mereka satu persatu, mereka mengikut Yesus bukan karena mereka tahu itu Allah yang sedang memanggil kita. Bukan karena mereka tahu itu adalah Mesias yang memanggil kita. Mereka percaya dan mengikut Yesus bukan karena mereka tahu bahwa kita dipilih oleh Allah untuk melayani. Tetapi saudara, mereka berkata, dahulu kami mengharapkan. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan Yesus sebagai Raja. Sebagai Raja yang akan membebaskan Israel. Di 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa kami. Saudara, terlihat sekali ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, semua orang berteriak, berkumpul bersama, memaksakan Yesus menjadi raja pada saat itu. Saudara, inilah yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan itu apa? Yesus memberikan kita makan seperti Musa. Yesus menjadi raja seperti Daud, menjadi raja seperti Salomo, memberikan kita kemegahan, memberikan kita kekayaan, membuat negara Israel menjadi negara nomor 1 di dunia. Tetapi saudara, Alkitab berkata, para murid berkata, tetapi semua itu telah hilang. Semua harapan mereka sudah sirna. Semua harapan mereka sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Saudara, kenapa demikian? Karena mereka ada di tengah-tengah penjajahan Romawi. Lalu mereka mengharapkan sosok pribadi yang memimpin mereka untuk melepaskan mereka dari jajahan itu. Sementara di dalam perjanjian lama menubuatkan ketika mereka dibuang ke Babel bahwa akan ada satu pribadi yang membebaskan mereka. Tetapi saudara, membebaskan ini dalam hal apa? Di dalam Matius pasal 1 ayat ke-21 dan atau 20 saudara, ketika malaikat Tuhan memerintahkan kepada Maria atau kepada Yusuf bahwa akan ada seorang anak yang dilahirkan oleh Maria. Dia adalah yang kudus dari Allah yang membebaskan umatnya dari dosa. Saudara, inilah yang tidak dipahami oleh para murid Tuhan, bahwa yang Yesus datang kepada mereka melepaskan mereka dari dosa, bukan melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Saudara, inilah yang terjadi hari-hari ini dengan orang-orang Kristen secara umum yang banyak meninggalkan Yesus. Kenapa? Mereka mulai berkata, Yesus kan raja di atas segala raja. Kalau raja berarti kaya raya. Kalau raja berarti punya segala sesuatu. Dia raja, saya anak raja. Ya, kalau anak sekolah minggu bernyanyi, kau anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Tetapi kenapa miskin? Anak raja kok miskin, ya kan? Anak raja kok melarat, anak raja kok susah. Lalu saudara, muncul teolog-teolog yang ngawur, yang tidak sesuai kitab suci, lalu mulai mengumpulkan beberapa ayat-ayat demi ayat yang mendukung pikiran mereka, dan mereka berkata, sepertinya kalau kita ikut Yesus, firman Tuhan berkata, ikut Yesus dilimpahkan, dibalaskan 100 kali lipat. Berarti kalau kau punya harta 1M, kau punya harta 100 juta, kau ikut Yesus, dia balas kau 100 kali lipat. Oh, bisa miliaran, bisa digandakan. Semua orang suka demikian. Saudara, makanya muncul yang namanya teolog kemakmuran. Dan ini banyak orang masuk ke sana, saudara. Dan banyak juga, mohon maaf, oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang hanya menawarkan apa? Kemakmuran kepada jemaat, kesuksesan kepada jemaat. Dosa tak usah. Itu urusan Tuhan, ya. Ada satu hamba Tuhan yang pernah berkata, urusan dosa urusan Tuhan, gak perlu kita pusing urusan dosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa. Jadi dosa itu tak usah lagi pikirkan. Saudara, jemaat mulai berpikir, oh iya ya, kan Yesus sudah mati. Berarti kalau Yesus mati, berarti
Alkitab mengatakan satu tetes darah Kristus saja bisa melepaskan semua dosa kita, bisa menghapuskan semua dosa kita. Oh, berarti aman, kita boleh berbuat dosa sembarangan. Saudara, ini yang terjadi di abad ke-16. Ketika Martin Luther memisahkan diri dari Katolik dan berkata bahwa keselamatan itu oleh iman, keselamatan itu anugerah Allah semata. Lalu saudara, kurang lebih 100 tahun kemudian gereja Lutheran itu hidup hancur, saudara. Kenapa? Mereka berkata, kita nggak perlu berbuat baik. Ngapain berbuat baik? Alkitab berkata, keselamatan oleh anugerah Tuhan, keselamatan oleh iman. Yang penting kita beriman. Kita hidup mabuk-mabuk, kita hidup perzinahan, kita mencuri, korupsi, free, bebas. Saudara, pada abad ke-16 itu gereja-gereja Lutheran itu hancur, saudara, minta ampun. Ada satu daerah ketika John Calvin itu melakukan reformasi, saudara, dia melihat juga Swiss itu yang sudah mulai hancur, saudara. Bahkan orang muntah di sana, lalu tidur di situ, kencing di situ, buang air besar di situ karena mabuk, dan mereka berkata, saya sudah diselamatkan. Yesus sudah mati bagi saya. Pokoknya saya beriman, untuk perbuatan baik tidak perlu. Saudara, benarkah perbuatan baik tidak perlu? Saudara, orang yang sudah percaya Yesus pasti hidupnya baik. Bukan perbuatan baiknya lalu dia selamat, bukan, saudara. Tetapi ia percaya kepada Yesus, dia mengalami kelahiran baru, menjadi baru, saudara. Manusia yang baru. Tetapi saudara, coba perhatikan, bandingkan cara hidup kita sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus. Kalau masih sama, saya katakan kita sama dengan para murid yang tidak mengenal Yesus, yang hanya berkata saya murid Yesus, saya anak Yesus, tapi nggak tahu siapa Yesus di dalam kehidupannya. Yang keempat, saudara, apa yang membuat mereka tidak percaya kepada Yesus adalah mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Bayangkan itu, dah. Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata kepada para murid bahwa sebentar lagi anak manusia akan menderita, akan dihukum mati, akan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan mereka mungkin berkata, oh ya Tuhan, saya percaya. Ya, salah satu murid Tuhan berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu seperti apa. Lalu Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka, aku adalah Allah. Engkau mencari tahu Allah, Allah yang sedang engkau cari tahu ada di depan matamu. Tetapi saudara, mereka tidak pernah paham itu ketika Yesus berkata kepada mereka, hai orang bodoh, kenapa hatimu begitu lamban? Tidak mengerti, tidak memahami bahwa Mesias itu akan menderita. Kenapa, saudara? Karena terkadang mereka hanya hidup bersama Yesus, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, betapa lambannya hati kita kalau kita tidak benar-benar memahami dan mengerti, percaya siapa Yesus dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, mereka tidak percaya dan mengerti apa itu kebangkitan. Yang mereka tahu apa? Orang kalau sudah mati, dikubur, ya sudah selesai. Ya, seperti orang-orang Saduki. Dan ada kemungkinan juga, mungkin juga para murid masuk dengan doktrin-doktrin itu, saudara. Para imam-imam itu, saudara, adalah golongan-golongan Saduki. Mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Tidak tahu apa itu kebangkitan. Dan para murid, saudara, sudah banyak ayat-ayat ketika Yesus berkata, pada hari ketika aku akan bangkit, pada hari ketika aku akan bangkit. Mereka berkata, oh iya, Tuhan pasti bangkit. Tetapi ketika Yesus bangkit, apa yang terjadi?
Mereka bilang Yesus hilang, bukan bangkit, hilang. Buktinya apa saudara? Mereka tercerai-berai, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama R.A. Torrey dari Amerika Serikat, seorang hamba Tuhan dan penginjil yang terkenal di abad ke-17. Ya, dia mendalami tentang Paskah. Dia mendalami tentang kebangkitan Kristus. Sehingga saudara, satu kalimat dia berkata begini, kita tidak akan menjadi roh tanpa tubuh di dunia yang akan datang. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak akan menjadi roh tanpa tubuh di dunia yang akan datang. Tetapi roh yang ditebus di dalam tubuh yang ditebus. Di alam semesta yang ditebus. Artinya apa saudara? Bahwa kita tidak akan menjadi roh di hadapan Allah kalau tidak melalui tubuh. Ditebus di dalam tubuh dan ditebus di dalam semesta ini. Saudara, roh itu tidak bisa ditebus kalau dia tidak bisa menjadi daging. Ya, ketika roh seperti para malaikat jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak menebus mereka. Tetapi roh Allah yang ada di dalam diri kita, jiwa-jiwa manusia yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam daging, itulah yang ditebus oleh Kristus. Sehingga dia melanjutkan begini saudara. Jika kita tidak memahami kebangkitan tubuh dengan benar, kita tidak akan memahami yang lainnya dengan benar. Oleh karena itu, penting bahwa kita tidak hanya menegaskan kebangkitan orang mati sebagai pokok doktrin kita, tetapi kita memahami makna kebangkitan yang kita akui di dalam iman kita. Saudara, ketika dia mendalami ini dan dia berkata begini saudara, kalau kita tidak benar-benar memahami kebangkitan dengan benar, maka kita akan tidak pernah memahami yang lainnya dengan benar. Kebangkitan ini saudara adalah puncak daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia. Makanya Paulus pernah berkata begini, apa gunanya kematian Yesus di atas kayu salib kalau tidak ada kebangkitan? Tidak berguna saudara. Maka ada 3 peristiwa yang penting di dalam Yesus, kelahiran itu, kematian, dan kebangkitan. Ketiga ini saudara tidak bisa dipisahkan. Yesus lahir ke dalam dunia tapi tidak mati, apa guna? Yesus lahir tetapi mati tidak bangkit, apa guna? Ketiga ini saudara, lahir, mati, dan bangkit. Dan kebangkitan itu adalah puncak daripada pekerjaan Allah menyatakan maut dikalahkan. Saudara, ketika Yesus mati, ya, Petrus itu menuliskan satu peristiwa. Menjadi pertanyaan kita, kemana Yesus pada saat dia mati? Lalu Petrus itu menuliskan saudara di dalam suratnya. Dia berkata bahwa ketika Yesus pergi ke alam roh, alam orang mati, di situ dikatakan bahwa Yesus mengunjungi orang-orang mati di perjanjian lama. Dan Alkitab menuliskan orang-orang di perjanjian lama yang menolak firman Tuhan dimulai dari zaman Nuh, mereka ada di dalam penjara. Di dalam penjara orang mati. Saudara, kenapa Yesus ke sana? Apakah dia menebus orang mati di sana? Tidak. Alkitab menuliskan, Yesus menunjukkan, Yesus memproklamirkan dirinya bahwa inilah sang firman yang kalian tolak di masa perjanjian lama, telah mengalahkan maut. Saudara, yang terjadi dengan alam roh apa? Hanya penyesalan. Dan penyesalan itu tidak lagi menjadi satu alasan untuk mereka selamat. Saudara, penyesalan itu terjadi selagi kita hidup dalam dunia. Ketika kau sudah mati, engkau menyesal, semenyesal-menyesalnya pun saudara, Tuhan tidak lagi melihat itu. Tuhan melihat engkau sebagai orang berdosa. Saudara, kelima hal ini ada pada kita orang Kristen. Terkadang mata kita tertutup, tidak bisa melihat Kristus, tidak bisa melihat Allah di dalam peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Kesedihan yang mendalam, tidak bisa melihat Tuhan saudara. Tidak percaya kepada Yesus, tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, membuat mata kita tidak mengenal siapa Allah di dalam hidup kita. Saudara, ketika menjelang malam, lalu mereka berkumpul di satu rumah di Emmaus saudara, setelah sampai, lalu Tuhan Yesus melakukan satu perjamuan kudus kembali kepada mereka.
Saudara, Alkitab menuliskan bahwa ketika mereka mendekati kampung itu, lalu Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, lalu mereka menawarkan, ini sudah malam, mari ikut dengan kami ke dalam rumah supaya engkau istirahat, besok lanjutkan perjalananmu. Lalu saudara, coba perhatikan ayat 30, dikatakan di situ, pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ini peristiwa apa? Peristiwa perjamuan kudus. Yesus membawa mereka kembali mengingat perjamuan kudus. Tuhan Yesus pernah berkata, setiap kali engkau mengingat aku, lakukanlah perjamuan kudus ini. Makanya perjamuan kudus itu menjadi hal yang wajib di dalam gereja untuk mengingat Kristus. Lalu saudara, ketika mereka memakan roti itu, Alkitab menuliskan mata mereka terbuka. Mereka akhirnya mengenal siapa orang yang bersama dengan mereka. Ternyata siapa? Yesus Kristus. Saudara, berapa orang berkata bahwa perjamuan kudus itu sangat penting. Ya, di dalam tradisi reform yang paling dalam memahami perjamuan kudus itu adalah John Calvin. Yang paling dalam memahami. Kalau Katolik saudara, mereka berkata bahwa ini adalah anggur, ini adalah roti, dan ini benar-benar tubuh, dan ini benar-benar darah Kristus. Benar-benar darah Kristus. Tetapi kalau di dalam pemahaman Luther saudara, dia berkata bahwa ada perubahan zat. Ya, ini roti, ini anggur, lalu tubuh Kristus itu masuk di dalam roti. Dan darah Kristus itu masuk di dalam anggur. Sehingga bisa dikatakan ini darah dan ini tubuh Kristus. Tetapi saudara, di dalam pemahaman juga Zwingli itu adalah tokoh reform. Dan dia berkata bahwa perjamuan kudus, roti dan anggur ada lambang. Seringkali kita mendengar lambang. Berarti orang-orang yang mengatakan lambang itu adalah memang daripada Zwingli. Saudara, dia berkata ini adalah lambang. Roti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darah Kristus. Tetapi berbeda dengan John Calvin. Memang John Calvin percaya bahwa ini adalah lambang, tetapi tidak sebatas lambang. Dia berkata begini saudara, perjamuan kudus itu, roti sebagaimana dia adalah roti, tidak berubah jadi yang lain, tetapi dia adalah roti. Anggur juga demikian sebagaimana dia adalah anggur. Lalu dikatakan begitu saudara, melalui perjamuan kudus, Allah mengundang kita, dan Allah hadir di tengah-tengah perjamuan kudus itu melalui Allah Roh Kudus. Allah mengundang kita, Kristus mengundang kita, dan Allah hadir di saat kita perjamuan kudus melalui kehadiran Roh Kudus. Sehingga mata kita boleh percaya kepada Kristus. Mata kita boleh melihat Kristus. Dan ini yang terjadi dengan para murid. Ketika mereka memakan roti itu, perjamuan kudus itu membuat mata mereka terbuka. Dan akhirnya mereka kenal siapa Yesus. Saudara, ketika mereka kenal siapa Yesus, kaget saudara. Loh. Ini dari tadi bersama dengan kita, kenapa kita baru kenal? Dan ketika mereka mengenal Yesus, Alkitab menuliskan, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Saudara, coba kita lihat apa yang menjadi respon mereka. Awal saya katakan tadi, mereka pergi, mereka kecewa, mereka tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak lagi mengharapkan Yesus sebagai harapan bagi mereka. Tetapi saudara, ketika mereka mengenal Yesus sesungguhnya, Alkitab menuliskan pada malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem, harapan itu kembali ada. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka berkumpul dengan para murid. Para murid yang lain juga sudah berkumpul dan membicarakan Yesus. Dan mereka menceritakan, Yesus sudah menunjukkan diri kepada kami. Dan mereka menceritakan teks ini saudara. Saudara, ada satu ayat ya yang paling mendalam kenapa orang tidak bisa memahami Kristus, firman Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-45. Ya, ayatnya yang ke-45 dikatakan begini saudara. Lalu ia, yaitu Kristus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara,
saya dan kita semua tidak pernah bisa memahami kitab suci kalau bukan Tuhan yang membuka pikiran kita. Makanya kalau kita membaca Alkitab, saudara, bukan karena kita hanya suka baca Alkitab, bukan karena ada hobi kita baca Alkitab, tetapi saudara, minta pimpinan Tuhan. Di dalam pemberitaan firman, minta pimpinan Tuhan supaya apa? Pikiran itu dibuka. Sehingga saudara, kita mengerti yang namanya kitab suci. Kita mengerti siapa Yesus yang telah mati dan kita mengerti makna kebangkitan Yesus. Saudara, para murid menjadi satu teladan bagi kita. 2 orang murid ini saudara, semua kekecewaan mereka, semua kesedihan mereka telah dibayarkan melalui pengenalan mereka akan Yesus. Saudara, dan mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Yang tadinya mereka berkata, Yesus sudah hilang, Yesus dicuri, Yesus sudah dibunuh. Tetapi mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Saudara, apakah Kristus telah bangkit di dalam hati kita?